Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Siriana. Saya salah satu dosen di program studi D3 Teknik Grafika, jurusan Teknologi Industri, Politeknik Negeri Media Kreatif. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pembelajaran yang merupakan salah satu persyaratan keikutsertaan sertifikasi dosen tahun 2024 pada mata kuliah wajib yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja Manajemen Lingkungan atau K3 Manajemen Lingkungan. Adapun mata kuliah K3 Manajemen Lingkungan merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot 2 SKS yang dilakukan selama 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan ialah pertemuan tatap muka, pembelajaran teori, dan juga untuk 2 pertemuan lainnya adalah untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah K3 Manajemen Lingkungan ialah mata kuliah yang membekali mahasiswa terkait dengan pengetahuan dan juga konsep dasar K3 serta penerapan manajemen risiko dan program pendukung K3 lainnya seperti program 5R, tanggap darurat, dan P3K yang dapat diterapkan di industri grafika. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 6. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan regulasi K3. Kedua, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor lingkungan kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami manajemen pengelolaan limbah industri grafika. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan identifikasi bahaya dan risiko serta pengendaliannya. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami program-program K3 yang dapat diterapkan pada industri grafika. Sedangkan untuk sub CPMK-nya terdiri dari 1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep dasar K3 dan regulasi K3. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di industri grafika. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan kerja, baik fisik, kimia, biologi, psikologi, maupun ergonomi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami keselamatan bahan kimia atau chemical safety dan MSDS pada industri cetak. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen limbah pada proses di industri grafika. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan budaya 5R. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan alat pelindung diri dalam industri grafika. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep umum kebakaran serta penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis kasus kecelakaan kerja di industri grafika serta memahami pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Yang ke-10, mahasiswa mampu melakukan identifikasi bahaya dan risiko, penilaian bahaya dan risiko dengan menggunakan metode HIRA. Yang ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan konsep hierarki pengendalian risiko. Sedangkan materi yang akan diajarkan selama 14 pertemuan antara lain, pertama, konsep dasar K3 dan regulasi K3. Yang kedua, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di industri cetak. Kemudian yang ketiga, keselamatan bahan kimia atau chemical safety. Yang keempat, lingkungan kerja. Yang kelima adalah prinsip 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Yang keenam adalah konsep alat pelindung diri atau APD. Yang ketujuh, manajemen limbah industri grafika. Yang kedelapan, konsep umum kebakaran serta penggunaan APAR. Yang kesembilan, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja atau P3K. Yang ke-10, identifikasi bahaya dan risiko. Dan yang ke-11 adalah konsep hierarki pengendalian risiko. Selama perkuliahan berlangsung, penggunaan referensi-referensi utama dari buku maupun jurnal telah kami terapkan. Adapun beberapa referensi utama dari buku antara lain Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan Kerja dari Gajah Mada University Press dengan penulisnya Salami pada tahun 2016. Kemudian ada Ergonomi dan K3 Kesehatan Keselamatan Kerja yang ditulis oleh Kuswana tahun 2007. Kemudian yang ketiga ada
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau OHSAS 18001. Yang keempat ada Keselamatan Kerja Bahan Kimia di Industri yang dirancang oleh atau yang ditulis oleh Cahyono pada tahun 2004. Dan juga yang terakhir ada Hygiene, Sanitasi, dan K3 oleh Yulianto. Sedangkan untuk referensi-referensi pendukung antara lain adalah jurnal-jurnal yang meneliti terkait dengan K3 atau bidang K3 di industri percetakan atau industri grafika. Untuk sistem pembelajaran K3 Manajemen Lingkungan dilakukan secara luring dengan pemberian materi berupa teori dan juga simulasi. Pembelajaran juga menggunakan website e-learning untuk pemberian materi, pengumpulan tugas, maupun pemberian kuis. Unsur penilaian untuk capaian mata kuliah terdiri dari 4 unsur, yaitu yang pertama adalah kehadiran dengan bobot penilaian 10%, yang kedua adalah ujian tengah semester sebesar 20%, yang ketiga ada tugas, baik tugas individu maupun kelompok sebesar 35%, dan yang keempat adalah ujian akhir semester sebesar 35%. Seluruh nilai yang diberikan dapat diakses oleh mahasiswa pada masing-masing akun e-learning yang dimiliki, yaitu SIAK, Sistem Informasi Akademik. Baik, berikut video pembelajaran K3 Manajemen Lingkungan tentang konsep umum kebakaran dan penggunaan APAR. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya siang-siang? Masih. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep umum kebakaran dan juga nanti pengenalan dan penggunaan serta simulasi APAR. Di sini ada yang sudah pernah menggunakan APAR mungkin? Sudah. Oke, berarti nanti kita akan mengulas kembali. Oke, sebelum masuk ke materi, saya absen dulu untuk hari ini. Kaisu Kilau Semesta Wali, Keisha, Lutfia Zaki Az-Zahra, Muhammad Fadil Putra. Konsep umum kebakaran dan APAR. Jadi konsep umum kebakaran dan APAR, nanti kita akan belajar bagaimana timbulnya api itu, bagaimana kebakaran itu terjadi, dan bagaimana kita menggunakan APAR, mengenali APAR dan menggunakan APAR. Yang tahu apa itu kebakaran? Kejadian musibah yang terjadi karena adanya api di faktornya api. Faktornya ya, musibah atau kejadian yang ditimbulkan Oleh api. oleh api. Oke, jadi itu seperti kondisi darurat ya untuk kebakaran itu sendiri. Di mana kondisi darurat itu adalah kondisi di mana kejadian atau kondisi yang tidak direncanakan yang dapat membahayakan manusia, lingkungan, dan atau perusahaan yang harus dicegah ditangani secara cepat dan tepat. Terlebih ini perusahaan ya. Kalau itu kebakaran terjadi di satu perusahaan, tentu kerugian itu pasti akan terjadi. Ruginya nggak hanya di barang, tapi juga bisa korban manusia. Dengan api yang tidak diduga waktu dan tempatnya. Kemudian api akan menjadi besar dan meluas bila cukup media penghantar. Dan juga intensitas nyala apinya dipengaruhi oleh sifat flammability. Ada yang tahu di sini sifat flammability itu apa? Mudah kebakar. Mudah terbakar. Jadi bahan-bahan yang mudah terbakar dan kuantitas atau jumlah jenis materialnya itu besar. Kemudian kebakaran akan surut atau padam bila keseimbangan reaksinya tidak seimbang. Jadi untuk kebakaran, terutama api, itu muncul karena adanya reaksi antara 3 bahan atau 3 hal yang disebut teori segitiga api. Ada 3 persyaratan dalam proses nyala api. Pertama, adanya bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar, kemudian adanya sumber pemantik api atau sumber panasnya, dan adanya oksigen di udara untuk mendukung pembakaran. Jadi ketiga hal ini itu harus ada untuk bisa terciptanya api. Sekarang pertanyaannya, bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar, contohnya apa? Kertas. Bensin, kayu
Pasti bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi ada yang bahan padat, Cair. cair, Gas. gas. Gas contohnya apa? LPG, Bu. Gas tabung. Tabung itu ya paling kecil gitu ya. Kemudian sumber panas, Api. Matahari. matahari, Korek api. Listrik. konslet listrik, percikan ya. Lagi Korek api, Bu. apa? Korek api. Korek api. Sekarang metode dalam memadamkan api. Jadi secara umum itu ada 3. Ada cooling, diffusion, starting. Jadi kalau memadamkan api bisa salah satu prinsipnya menggunakan 3 hal ini. Salah satunya bisa nutup oksigennya atau ininya menggunakan ketiga unsur, salah satu dari 3 unsur tersebut. Starving ini menyingkirkan bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar, gitu ya. Nah, memutusnya bisa tadi menyingkirkan bahan bakar atau mungkin isolasi dari oksigen atau penggolongan kebakarannya. Jadi ada kenapa digolongkan, kenapa diklasifikasikan? Ini karena nanti akan berkaitan dengan cara menangani awalnya, gitu ya. Cara penanganan dininya. Makanya digolongkan karena masing-masing golongan ini bahan yang digunakan memadamkan atau cara yang digunakan memadamkan itu berbeda. Di sini di Indonesia untuk klasifikasi penggolongan kebakaran itu diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980, di mana ada 4 apa aja? Kebakaran bahan padat, Bahan cair. kebakaran bahan cair atau gas, terus kebakaran dari instalasi listrik, Sama kebakaran logam. Oke, jadi 4 ya, kalau di Indonesia dibaginya 4. Padat kecuali logam itu golongan A, kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar itu golongan B, kebakaran instalasi listrik ketegangan itu golongan C, dan kebakaran logam itu golongan D. Jadi prinsipnya APAR tadi benar untuk api-api yang mungkin belum meluas ya, yang masih bisa dikontrol malah Dede. Jadi ketika masih bisa dikontrol, masih belum menyebar terlalu luas gitu ya. Ini adalah seperti pertolongan pertamanya. Kalau sudah membakar seluruh gedung gitu ya, sudah sampai ke meluas gitu ya, sudah sampai segunung Bromo semuanya itu ya nggak bisa kalau kita pakai APAR. Anatomi APAR yang paling atas ini namanya tuas, yang hitam ini. Kemudian ada pin untuk mengunci antar tuas atas dan bawah. Kemudian ada indikator tekanan. Jadi nanti kalau adik-adik mau menggunakan dilihat dulu indikator tekanannya, masih ada tekanan atau tidak. Kadang isinya masih ada tapi tekanannya sudah habis. Dan kalau tekanan habis ya kita nggak bisa mengeluarkan dari palu. Kemudian ada selang, namanya selang APAR dan ujungnya namanya nozzle. Ya, ujungnya nozzle. Kemudian ada di sini sabuk APAR, sabuk tabung ya, sabuk tabung. Kemudian ada identitas APAR atau label informasi APAR-nya. Yang isinya ini jenis apa? Ini jenisnya apa ada? powder. Kemudian di sini juga ada cara menggunakannya. Kemudian di sini juga beratnya. Ini beratnya 3 kilo. Dan di belakangnya ini ada ini ada label untuk mengontrol. Label mengontrol kira-kira sudah diisi dari tanggal berapa atau dari bulan berapa. Karena itu harus tercatat. Takutnya kalau tidak tercatat, kita nggak tahu nih isi tabungnya ini udah berapa lama, jangan-jangan udah kadaluarsa. Kalau kadaluarsa ya kita kalau menggunakan takutnya itu meracuni orang yang menggunakan. Cara menggunakannya, ini ada singkatan PASS atau PAS. Dimana yang pertama pegang dan tarik pinnya. Tadi pin yang mana? Yang itu misalkan tuas atas dan bawah. Ya, ini kepegang tuasnya kemudian kita lepaskan. Kemudian habis itu kita arahkan ya, atau aim
arahkan apanya? Nozzle-nya ke Nozzle-nya target yang api, sumber api. sumber apinya ya. Iya. Jadi jangan di atasnya. Kalau di atasnya itu malah nggak mati nanti apinya. Justru yang paling penting sumber apinya di area bawah. Pokoknya diarahkan ke sumber apinya. Setelah itu, setelah diarahkan, disatukan apanya? Tuasnya, tuas atas dan tuas bawah, supaya isinya keluar. Jadi jangan ditekan dulu baru diarahkan, takutnya kemana-mana tidak sesuai dengan target, tapi diarahkan dulu baru ditekan. Setelah itu disapukan, jangan cuma satu titik, kan karena kita nggak tahu ya sumber yang pastinya sebelah mana, karena supaya sumber apinya semua terkena atau terperhatikan oleh isi apanya. Sekarang coba satu orang menjelaskan lagi ke saya tentang juga isi apa, penggunaan apa. Jadi di sini kan ada apa, ya kan? Yang banyak tuh dengan yang kerat. Terus ini ada pin buat mengunci apanya biar nggak bocor atau nggak pencet orang. Terus di sini ada tuas, tas pakai yang bawah. Terus di sini ada selang, ini nozzle-nya. Terus di sini ada sabuk tabung. Di sini ada identitas aparnya. Di sini ada info dari aparnya, diisi kapan, punya siapa dan sebagainya. Di sini ada tekanan indikatornya. Dan ini adalah kunci biasanya, atau enggak segel. Terus yang caranya pertama sebenarnya sebelum kalian buka nozzle-nya, buka dulu pinnya, terus pencet bawah dulu karena buat ngecek ada tekanan apa enggak, terus baru cabut sebenarnya. Nah baru dibawa ke sumber api, arah yang paling bawah kayak gini, biar sumber apinya ketutupan. Terus habis itu di sweeping sambil mencet tuas bawahnya gitu. Mencetnya pas kapan? Mencetnya kalau udah di arahnya udah yang benar, baru dipencet. Terus di sweeping, ya disapukan. Jadinya itulah caranya, bagaimana cara memakai apar yang benar sesuai dengan pedoman. Ada lagi yang mau nyoba? Satu lagi. Cewek. Ini pinnya tuas, ini tuasnya, terus ini selang, ini sabuk tabungnya, Mana sabuk tabungnya? ini Ya. Kalau ini selang, terus ini namanya apa? terus apa lagi? Ini apa namanya? Ini yang ada indikator apa? Tekanan, indikator tekanan, terus ini segelnya, terus ini tunjuknya, cara tunjuk Apa itu? Informasi cara penggunaan apa? Identitas apanya ya? identitas. Terus itu belakangnya? Ini informasi pembuatannya, dan nama alamat. Nah, sekarang caranya. Caranya yang buat dan luas, terus Ini ceritanya ini ya. Ceritanya ini. Kalau udah puas, terus buka tarik, terus arahkan ke arah api, terus kayak Pencet dong. Pencet dong. Pencet dong.
menggunakan apar dari sumber apinya berapa meter? 1 sampai 2 lah ya. Nah, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Karena kalau terlalu dekat ini tabung tekanan ya. Takutnya kalau kena panas malah meledak. Tapi kalau terlalu jauh nanti malah nggak nyampe ke sumber api. Kalau kita pakai apar searah angin atau berlawanan sama anginnya. Jadi searah dengan angin ya. Ini dilihat dulu. Ini arahnya kemana? Nah ini untuk tandanya. Jadi memang idealnya di atas apar itu dikasih tanda seperti ini, alat pemadam api dengan ketentuan. Oke. Nah, karena sudah paham, habis ini saya ada kuisis. Silakan dipersiapkan untuk yang bawah HP. Oke, berarti secara kuis nilainya bagus-bagus. Ada yang bertanyakan sebelum saya akhiri? Cukup, sudah paham semua ya? Oke, kalau memang sudah cukup, sudah dirasa paham, saya akhiri. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Baik, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.